Pak Modi, apakah sudah bisa dimulai? Baik Pak Roy, sudah. Ya. Oke, silakan dari tim PAW. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan terhormat. Shalom. Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Tentu saja menjadi harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan sukses dalam segala hal. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan waktu dapat bersama-sama mengikuti acara Zoom online perdana kita dalam sidang terbuka wisuda ke-16 STT Stoya Malang, Jumat 20 Agustus 2021. Berikan tepuk tangannya Maria, Bapak Ibu Saudara kasih. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua Dewan Pembina Yayasan Trimanunggal Eka Sabda, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto, MTH, beserta Ibu Dr. Randa Ngirana Primawati, MA, MTH. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Yudi Ismanto, MPDK, selaku dari Pembimas Kristen yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk dapat menghadiri sidang terbuka wisuda ke-16 STT Stoya Malang. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ketua STT Stoya, Bapak Pendeta Dr. Adrian MF Wakari, MTH, beserta jajaran pimpinan, Bapak dan Ibu dosen, serta wisudawan wisudawati yang berbahagia. Saya, Stefania Tirsa Melianti, selaku MC, saatnya kita akan memulai acara wisuda ke-16 STT Stoya Malang pada saat siang hari ini. Himbauan untuk para Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selama acara kita dimulai pada siang hari ini, dimohon untuk suaranya di-unmute dan diharapkan Bapak Ibu harus selalu berada tepat di depan kamera. Dan pada siang hari ini kita akan masuk dalam susunan kita pada siang hari ini, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Wungo, MTH, selaku Wakil Ketua 3 Bagian Kemahasiswaan. Saya persilakan Bapak untuk memimpin kita dalam doa pembukaan pada acara wisuda kita pada siang hari ini. Mari kita semua satukan hati, kita berdoa dan menyerahkan acara ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur sebab siang hari ini Tuhan memperkenankan kami seluruh sivitas akademisi STT Stoya yang pada hari ini akan mewisuda mahasiswa kami. Ya Tuhan, wisuda yang ke-16, wisuda STH maupun MTH. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan siang hari ini. Tuhan, di awal acara ini kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan wisuda ke-16 ini. Mari Tuhan pimpin, Tuhan tolong sertai dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Semua hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, penyampaian firman Tuhan, Pak Ketua kami, yayasan, dan semua yang terlibat, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh wisudawan wisudawati dan keluarga yang hadir dalam Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya kami semua boleh menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan siang hari ini. Terima kasih, kami mulaikan acara wisuda ke-16 STT Stoya pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Wungo, MTH, yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan pada siang hari ini. Kita percaya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyelesaikan wisuda ke-16 kita
dari awal hingga akhir tanpa ada suatu hambatan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Wisuda ke-16 STT Stoya Malang oleh Bapak Pendeta Modi Daniel Goni MTH. Kami persilahkan. Puji Tuhan, Shalom. Yang saya hormati Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto MTH, Ketua Dewan Pembina Yayasan Trimanunggal Eka Sabda. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Ngirana Primawati MTH, Ketua Yayasan Trimanunggal Eka Sabda. Yang saya hormati juga Pendeta Dr. Adrian MF Wakari MTH, Ketua STT Yestoya Malang. Dan yang saya hormati juga Bapak Yudi Ismanto MPDK, selaku Pembimas Kristen Kabupaten Malang. Yang saya hormati juga para pimpinan dan dosen, lebih khusus kepada Bapak Insinyur Tikianto MTH, yang hari ini akan menjadi pembicara pada wisuda kali ini. Dan tentu yang saya banggakan para wisudawan, dan saya hormati para keluarga wisudawan yang ikut menyaksikan wisuda pada hari ini. Saudara, pertama-tama tentu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa melaksanakan wisuda baik program S1 dan S2. Semua ini tentu atas anugerah Tuhan di masa pandemi ini. Dan karena itu, wisuda hari ini juga kita laksanakan secara virtual untuk pertama kalinya dalam sejarah STT Yestoya Malang. Tentu sehubungan dengan pandemi COVID-19. Meskipun dilaksanakan secara virtual, tetapi tentu tidak mengurangi makna dan keabsahan wisuda kali ini. Oleh karena itu, saya berharap baik wisudawan maupun keluarga bisa berbesar hati dengan wisuda virtual hari ini. Tema wisuda kali ini adalah bekerja memberi buah. Dengan harapan meskipun tantangan kita luar biasa sehubungan dengan pandemi kali ini, tapi sebagai hamba Tuhan, para wisudawan yang sudah dipanggil Tuhan mengikuti pendidikan di STT Stoya dan akan keluar, tentu tidak boleh patah semangat. Tentu harus tetap giat untuk bekerja bagi Tuhan. Justru dengan pandemi ini kita terus ditantang untuk semakin giat bekerja menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka pada kesempatan ini saya berharap para wisudawan dapat terus memaksimalkan potensi. Ini baik ya. Melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya saya ucapkan selamat bagi wisudawan S1 maupun S2. Selamat bekerja di ladang Tuhan, bekerja untuk memberi buah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Wisuda ke-16 STT Stoya Malang, Bapak Pendeta Modi Daniel Goni MTH. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang terkasih, saatnya kita bersama-sama akan menyaksikan pembukaan sidang terbuka ke-16 oleh Bapak Pendeta Dr. Adrian F. Wakari MTH. Disilahkan. Hari ini Jumat 20 Agustus 2021, saya selaku Ketua STT Yestoya Malang membuka sidang Senat Terbuka STT Yestoya dan Wisuda ke-16 S1 Sarjana Teologi STH dan S2 Magister Teologi MTH. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi ibadah. Segala hormat dan segala kemuliaan senantiasa kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang banyak memberikan kita kebaikan dan harapan yang luar biasa. Saatnya kita siapkan hati kita, diri kita untuk ibadah pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh tim PAW. Shalom, Ibu Bapak dan para wisudawan wisudawati yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan memampukan kita untuk mengikuti acara yang spesial ini. Saya mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan dan kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau meresponi anugerah Tuhan. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, penuh ucapan syukur, dan penuh pujian yang meninggikan nama Tuhan. Mari yang percaya bersama dengan saya kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
memuji nama Tuhan dengan lebih bersukacita lagi. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita angkat tangan, kita mau bersorak-sorai. Karena segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi yang mengatakan, jalanmu tak pernah terselami Tuhan. Jalanmu tak
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh rahmat, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasa sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Untuk doa firman, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Insinyur Tikyanto MTH, dipersilahkan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu, ini hari yang luar biasa. Sekalipun kami hanya bisa bertemu secara tatap maya, tetapi tidak mengurangi kami boleh merasakan kebersamaan dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kalau sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membentuk kami, memberikan kami kekuatan yang baru menghadapi situasi hari ini yang menakutkan, yang membuat kami tidak bisa bebas bergerak, tetapi kami percaya dengan kebenaran firman-Mu yang hidup, kami akan dimampukan bertahan dan bahkan kami boleh mencapai garis akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun kami yang mendengarnya. Kami semua sama-sama diberkati. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya, kita berkata bersama, amin. Puji nama Tuhan. Apakah suara saya bisa jelas didengar? Jelas, Iya, Pak. Terdengar. Ya, oke. Puji nama Tuhan. Selamat siang, yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, MA MTH, demikian juga Ibu DRS Mirana, MA MTH, dan semua jajaran yayasan maupun Dewan Pembina, demikian juga untuk semua pimpinan STT Surya Malang, Bapak Pendeta Dr. Adrian Wakari MTH, dan semua staf pimpinan maupun jajaran dosen-dosen dan semua wisudawan, wisudawati, para undangan, juga Bapak Budi sebagai pembina Kristen Malang. Selamat siang, shalom semuanya, salam sukacita. Ya, mari kita akan sebentar merenungkan tema daripada wisuda kita pada siang hari ini, ya.
sebuah tema yang luar biasa, yaitu bekerja memberi buah, ya, yang diambil di dalam kitab Filipi 1 ayat 22. Ya, marilah sebelum kita akan lebih lanjut, saya ajak saudara semuanya untuk membaca tema kita hari ini bersama-sama, ya. Kita akan melihat konteks daripada ayat ini supaya kita mengerti makna apa yang terdalam yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan pada siang hari ini. Saya akan membawa kita membacanya mulai daripada ayat yang ke-20, saudara, ya. Filipi 1 ayat yang ke-20 mulai. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita akan selami tema kita pada siang hari ini. Bekerja memberi buah. Saya merenungkan tema ini dan saya sungguh-sungguh diberkati. Karena apa, saudara? Ada makna yang begitu luar biasa, spirit yang luar biasa. Ya, kalau kita bisa menyelami frase atau kalimat bekerja memberi buah ini. Saudaraku, kalimat atau frase bekerja memberi buah ini muncul. Tulisan ini muncul bukan sekedar sebuah slogan. Saudara, kalau kita membaca seluruh bagian daripada kitab Filipi ini, saudara akan bisa melihat bagaimana Rasul Paulus tidak sekedar menulis atau menciptakan sebuah frase kalimat ini tentang bekerja memberi buah. Saudara, kalimat atau frase bekerja memberi buah ini lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Lahir dari sebuah pergumulan hidup seorang rasul yang luar biasa hebat. Penderitaan yang dia alami, tantangan-tantangan yang dia sedang hadapi. Ya, aniaya yang sedang dia alami. Saudara, ini bukan hal yang kecil. Ya, frase bekerja memberi buah kalimat ini muncul dan keluar, tercipta dari tangan Paulus melalui sebuah pergumulan yang luar biasa, saudara. Ya, kita bisa melihat kalau kita renungkan seluruh pasal dari kitab Filipi ini, bahwa Rasul Paulus pada saat dia sedang ada di dalam penjara, ya, sedang ada di dalam penderitaan, ya, dia memberikan nasihat ini kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada jemaat yang pada waktu itu sedang mereka layani. Saudaraku, ya, lahir dari sebuah pergumulan yang hebat, lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa, ya, akhirnya tercipta sebuah frase bekerja memberi buah. Saudara, ya, Rasul Paulus sedang menghadapi sebuah dilema besar. Inilah pergumulannya, saudara, yang saya namakan sebagai dilema rasul pada waktu itu. Dia sedang dihadapkan, dia pilih mati atau hidup. Ya, dia ingin memilih mati sebetulnya. Tetapi akhirnya dia berpikir lebih lagi. Ada sesuatu yang lebih baik daripada itu.
Ini dilema yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Ya, dia harus memilih mati atau dia harus memilih hidup, saudara. Ya, kalau kita bisa melihat di sini, bagi dia mati itu sebenarnya adalah sebuah keuntungan. Ya. Bagi Rasul Paulus, dia berkata, mati bagi dia adalah sebuah keuntungan sebetulnya. Kenapa? Karena dikatakan, aku bisa bersatu dengan Kristus. Ya. Aku bisa bersatu dengan Kristus. Jadi keuntungan yang dia dapatkan kalau dia mati. Ya. Nah, saudaraku, keuntungan yang didapatkan Paulus itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia mati, memang dia beruntung. Tetapi sebetulnya keuntungannya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kematian yang dikatakan Paulus ini ya adalah kematian yang menguntungkan dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, tetapi sebaliknya ya, kalau dia hidup, maka dia katakan aku hidup untuk bekerja memberi buah. Nah, kalau dia hidup, dia pun sebetulnya mendapatkan keuntungan. Dan keuntungannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, jadi kalau dia mati, memang dia untung, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia hidup, ya akan berinteraksi dengan orang lain, akan memberikan hubungan dengan orang lain, dan itu memberi manfaat kepada orang lain. Nah, oleh sebab itulah ya Rasul Paulus akhirnya dia memilih untuk bertahan hidup. Dia memilih untuk bertahan hidup. Karena apa, saudara? Ya, di ayat 24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Dia memilih untuk bertahan hidup karena apa? Ternyata kalau dia bisa bertahan hidup, itu lebih bermanfaat bagi orang lain daripada kematiannya. Ya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dan ini yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Spirit ini, semangat ini, yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Kita harus mau mempertahankan hidup, karena bagi orang percaya, hidup kita adalah bekerja untuk memberi buah, bermanfaat bagi orang lain. Memang kalau kita mati, itu sebuah keuntungan. Ya, tetapi keuntungan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mempertahankan hidup seperti apa yang dipilih oleh Paulus, itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Demikian juga di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Kenapa Paulus memilih bertahan hidup? Karena keuntungan bagi dirinya sendiri kalau dia mati, itu sebetulnya bukanlah pembanding, bukan untuk dibandingkan dengan hidup berbuah bagi Tuhannya, dengan hidup berbuah bagi umat manusia. Ya, itu yang harus kita ambil semangat ini. Saudaraku, para wisudawan dan wisudawati, dan semua kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya, mari kita ambil semangat Rasul Paulus ini lebih dalam lagi. Tantangan di depan kita memang rumit, sulit, susah, atau bahkan mungkin menakutkan. Tetapi dengan semangat ini, ya, kita yakin dan percaya kita bisa melewatinya. Nah, saudaraku, ya, ada beberapa prinsip hidup bekerja memberi buah itu. Mari kita lihat bersama-sama, ya. Dan memang Alkitab itu katakan dan ajarkan bagi kita semua, ya, bahwa akhir dari semua makhluk hidup yang diciptakan itu adalah menghasilkan buah, saudara.
Mandat penciptaan. Kalau saudara lihat di Kejadian 1, ini mandat penciptaan. Bahwa setiap makhluk hidup pada akhirnya harus menghasilkan buah. Karena dengan menghasilkan buah, ada kelanjutan kehidupan. Ya. Biji itu pun adalah sebuah buah. Biji dihasilkan dari hasil dari sebuah buah. Dengan biji, maka kelanjutan makhluk hidup bisa terus berlangsung. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa setiap kita ya dirindukan oleh Tuhan supaya kita terus bisa memperjuangkan untuk hidup dengan bekerja memberi buah ini. Karena dengan bekerja memberi buah, dengan prinsip hidup bekerja memberi buah ini, ya kita memberi kelanjutan kehidupan di dalam bumi ini. Dan yang kedua yang harus kita ketahui tentang prinsip ini, bahwa buah itu hanya bisa dihasilkan dengan penyerahan hidup kita. Ya. Biji harus mati dulu supaya dia bisa menghasilkan sebuah kehidupan tunas kembali. Sebuah penyerahan hidup bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kita patut merenungkannya juga pada siang hari ini. Apakah hidup saudara dan saya sudah benar-benar memberikan hidup penyerahan yang total untuk menghasilkan buah? Ya, satu kali di sebuah chattingan di grup gereja kami, ya banyak jemaat lagi berbicara tentang hidup di surga nanti. Enak, tidak ada air mata, ya tidak perlu susah-susah, ya dan banyak mereka mengeluh. Susah ya hidup di dunia, apalagi di saat-saat ini, di saat-saat pandemi seperti ini. Ya. Seolah-olah mereka mengatakan, buat apa sih hidup di dunia ini? Kalau susah seperti ini, lebih baik kita ke surga. Saya langsung tantang mereka, ya. Saya tantang mereka, ayo kalau begitu, siapa yang ingin ke surga, berangkat hari ini. Ternyata tidak ada satupun yang mau. Ya, tidak ada satupun yang mau. Mereka ngomong, jangan serang. Loh, katanya susah, katanya nggak enak itu di dunia. Ya, disuruh berangkat nggak mau, saudara. Bingung saya. Ya, nah, saudaraku, kenapa? Saya renung-renungkan. Karena mereka semuanya, ya, tidak mengerti prinsip ini. Tidak mengerti semangat yang Rasul Paulus kobarkan di dalam kitab Filipi ini. Sehingga mereka mendapatkan hidup mereka menjadi sebuah kesia-siaan tanpa sebuah goal yang pasti. Tapi kalau kita mengerti prinsip ini, prinsip yang dikorbankan oleh Rasul Paulus ini, ya, maka kita akan merasakan baik kita mati maupun hidup ada sebuah keuntungan bagi setiap kita semuanya. Dan bahkan kalau Tuhan izinkan untuk kita tetap bisa menghidup dan bernapas sampai detik ini, bukankah itu adalah hidup untuk bekerja menghasilkan buah? Amin, saudaraku. Ya, luar biasa. Jadi, saudaraku, prinsip ini ya akan memberi banyak manfaat. Saya bisa memberikan beberapa poin dan saya percaya ada masih banyak poin yang bisa kita tambahkan di sini. Yang pertama, kalau kita bisa menghidupkan hal ini dalam hidup kita, ya, kita akan menjadi orang-orang yang survive. Kita akan menjadi orang yang bisa menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Ya, sakit penyakit bukanlah sebuah halangan untuk kita tetap bisa survive dan memberikan buah. Ya, kita nggak punya mungkin modal cukup dalam hal materi atau keuangan, bukan sebuah halangan untuk kita tetap bisa survive dan kita tetap bisa menghasilkan buah. Apalagi hal-hal yang menjadi tantangan saudara, apalagi yang menjadi keterbatasan di dalam hidup saudara,
Saya katakan pada siang hari ini, saudara tetap bisa survive. Kalau saudara menghidupi prinsip bekerja, hidup untuk bekerja, memberikan buah ini, kita akan bisa survive. Mari kita dengungkan ini dalam hidup kita. Ya, sebagai calon-calon pelayan-pelayan Tuhan atau bahkan kita semuanya ya hamba-hamba Tuhan, ya yakinilah kita sedang menghadapi situasi pandemi dan keadaan dunia yang masih belum menentu. Tetapi dengan semangat ini kita pasti akan survive. Yang kedua, apa yang kita bisa lihat dan manfaat yang kita bisa peroleh kalau kita menghidupkan hal ini dalam hidup kita. Kita akan menjadi tuntas menggenapi visi. Amin. Passion saudara, cita-cita saudara. Ya. Kita akan bisa tuntas. Paulus tuntas. Ya. Dia tuntas untuk menggenapi visi dia, menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, passionnya pun tuntas. Sampai pada akhirnya kalau sudah baca tulisan-tulisan Rasul Paulus yang lain, dia berkata, aku sudah memelihara iman. Memelihara saat aku sampai ke garis akhir. Dan aku sudah memelihara iman. Dan banyak tulisan-tulisan yang lain yang menggambarkan bagaimana dia sudah tuntas untuk bekerja, berbuah. Yang terakhir, ya, manfaat yang kita bisa peroleh. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Ya. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita semuanya? Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ya. Dan saya akhiri, karena waktu yang diberikan juga cuma 15 menit, saudara, kesimpulan yang kita bisa peroleh dari apa yang kita bisa pelajari di tema wisuda kita kali ini. Bekerja menghasilkan buah harus menjadi satu-satunya motivasi penggerak hidup orang percaya. Ya. Kalau kita tidak punya motivasi yang murni dan menjadikan motivasi bekerja memberi buah ini satu-satunya motivasi yang kudus, yang luhur, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, maka seperti kasihan saya tadi, ya, kita hanya cuma ngomong, oh berkata luar biasanya kerajaan surga dan lain sebagainya, tapi disuruh berangkat tidak mau. Masih ada ketakutan, masih ada keberatan-keberatan. Karena apa? Karena penggerak motivasi hidup mereka bukan lagi bekerja menghasilkan buah, tapi motif-motif yang lain. Yang hanya untuk mengejar misalnya kekayaan, kesenangan hidup, ya, nama yang tenar saja, dan lain-lain sebagainya. Mari kita berbalik. Kita mau lihat ini, bahwa bekerja menghasilkan buah harus menjadi satu-satunya motivasi penggerak hidup orang percaya. Amin, saudaraku. Yang kedua, kesimpulan apa yang kita bisa peroleh, ya. Bekerja menghasilkan buah adalah hidup yang bermanfaat bagi sesama kita. Ya. Apalagi di situasi pandemi seperti hari ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ya kita semuanya harus bisa bermanfaat bagi sesama kita. Saya percaya kita memang dibatasi, gerak kita mungkin dibatasi, ya dengan situasi hari ini. Tetapi itu bukan sebuah kendala untuk kita tetap bisa mewartakan kasih dan keselamatan Tuhan kepada dunia. Dan kita percaya, ya, panggilan kita sebagai gereja, kita bermanfaat bagi sesama. Sampai akhirnya dunia bisa melihat dari hidup kita, dari buah yang kita hasilkan, ya, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan terakhir, saudaraku, ya, bekerja menghasilkan buah adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bekerja menghasilkan buah adalah kehidupan yang sejati. Adalah kehidupan yang berarti. Banyak orang mungkin berkata, ngapain Paulus memilih hidup seperti itu?
sengsara, menghadapi aniaya, ya. Bahkan mungkin suatu saat dia kekurangan, tidak punya duit dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang dunia berkata, itu hidup yang nggak ada artinya. Tapi kita tahu, firman Tuhan mengajarkan pada kita pagi hari ini, bahwa bekerja menghasilkan buah, justru adalah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan sejati setiap orang yang percaya. Karena kita tidak diikat lagi oleh dunia ini, tetapi kita diikat oleh kasih Kristus yang menyelamatkan hidup setiap kita, orang yang percaya. Puji nama Tuhan, biarlah spirit ini menguatkan kita untuk kita survive, menggenapi, tuntas, dan untuk kita bisa tetap bertahan menghadapi situasi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari para wisudawan, wisudawati, calon-calon hamba-hamba Tuhan, ya, hidupkan spirit ini dalam hidup saudara. Saudara 4 tahun sedikitnya sudah diperlengkapi di STT Yestoya. Supaya apa? Supaya saudara setelah 4 tahun ini, saudara bisa menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik di dalam hidup saudara. Yang S2 sudah minimal 2 tahun, diperlengkapi di STT ini. Dan STT Yestoya inilah yang akan menjadi tempat bagi kita semuanya untuk kita bisa memperlengkapi diri supaya kita bisa bekerja, bisa hidup untuk bekerja, memberikan buah seperti yang Tuhan inginkan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terhormat, kita berikan tepuk tangan yang meriah pada siang hari ini. Kita sudah melewati suasana dan sukacita yang luar biasa pada siang hari ini. Dan kita percaya bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bekerja untuk memberi buah. Kita percaya ketika kita bekerja memberi buah, kita adalah orang-orang yang terbaik untuk Tuhan. Amin. 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 Dan terima kasih juga untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Tikianto. Kiranya Tuhan akan selalu memakai pelayanan Bapak, dan kiranya Tuhan akan selalu membuat berhasil setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan hadirin yang terhormat, dipersilakan untuk bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan laporan dari Wakil Ketua 1 Bidang Akademik oleh Bapak Pendeta Dr. Royke Rojal Koal MPDK. Dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membacakan laporan bidang akademik untuk wisuda ke-16 hari ini tanggal 20 Agustus 2021. Yang pertama kami sampaikan yang 2020. Yang pertama dengan NIM 1616444 Deborah Soliweru, NIM 116450 Mawardi Tumanggor, 116449 Bisaliel Efraim Bayu, 116448 Rodikson Dake, 11452 Matius Rona, 116445 Detrus Megawati Sitohan dengan predikat terbaik kedua. Mari kita berikan aplaus bagi mahasiswa atas nama Detrus Megawati Sitohan dengan predikat terbaik kedua. Mada Lena Agustin 119592, 116455 Bapak Suwandi, 116459 Robert D. Rumokoy dengan predikat terbaik ketiga. Ya, kita berikan aplaus lagi. Kemudian 116463 Rudi Paul Montolalu, 116465 Mardiana Lolita, 116470 Paulus Supiyatno, 116469 Angga Raditya, 118551 Stefanus Bulu, 118550 Sunarni, 118553 Momadewa, 118555 Enda Ningsi, 118552 Ruth Hebu Kalowo, 118561 Mordani Marau, 118560 Michelle Kasenda, 118554 Wibowo Kuning Putro. Bapak Ibu, Bapak Wibowo Kuning Putro telah dipanggil oleh Tuhan tepat pada tanggal 1 Juli 2021 dan kali ini karena beliau telah mengikuti pendidikan sampai selesai, maka wisuda kali ini diwakilkan oleh keluarga atau oleh istri, yaitu Ibu Anita. Terima kasih buat keluarga yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, 11646 Yoel Andino Octavian, 11857 Yunita Talagande, 11858 Gerald Rivaldo, 11458 Agrina, 11859 Jevanto Elwama, 11856 Lim Kim Him, 11451 Wahyu Kurniawan Sujoko, 11464 Agustinus Sonotombo, 11456 Putut Jeffrey. Ini adalah 30 peserta atau 30 mahasiswa tahun akademik 2019-2020 yang sudah mengikuti ujian, dan mahasiswa tahun akademik 2020-2021 sebagai berikut: 11857 Wayuni Saloner, 11856 Andreas Christian Irawan, 11858 Daniel Rodrigo Wijaya, 11859 David Yvon Emanualan, 11853 Edwin Yesobikum, 11856 Indria Nikavisa, 11857 Luis Petuduan, 11854 Vivi Christian Gulo, 11798 Daniel Esnelwan, 11749 Fani Kembuan, 11503 Henry Hen Umbo, 11797 Denny Erunga, 11741 Natalia, 11748 Indra Nataru, 11789 Markus Slamet Prasetyo, 11791 Kini Hepe,
11748 Laras, 11745 Sepriana M. Tubatonu, 11749 Sepriyadi, dan 11744 Victoria Edima, 11743 Margarito Jeronimo, 11748 atas nama Citra Nesti Sega peringkat terbaik pertama. Kita berikan aplaus lagi buat mahasiswa kita peringkat terbaik pertama. 11476 Yosef Lagisundo, 11747 Stefan Landeo, Peringkat 1 terbaik Citra Nesti Sega. 3 Mega Selvian Gia, kemudian 11787 Ria Angelina Garusu, 11792 Doni Hermawan, 11784 Bimo Aji Laksono, dan 11785 Stefan Bayu, 11791 Aprian Tohun. Demikianlah yang dapat kami laporkan mengenai kegiatan akademik dan nama-nama siswa yang pada hari ini akan secara resmi diwisuda oleh pimpinan oleh Ketua Bapak Pendeta Dr. Adrian M.F. Bakari. Demikian laporan kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Royke Rojol Koal MPDK yang telah memberikan laporan dari Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Yestoya Malang. Dan selanjutnya kita bersama akan mendengarkan laporan dari Direktur Pasca Sarjana STT Yestoya Malang oleh Ibu Pendeta Dr. Ilona Olvi Karamoy MTH, dipersilahkan. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua dan Pembina Yayasan Trimanunggal Eka Sabda, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto MTH, dan Ibu Dr. Anda Ngirana Primawati MTH. Yang saya hormati juga Ketua STT Yestoya, Pendeta Dr. Adrian M.F. Wakari MTH, para pimpinan pejabat struktural STT Yestoya, rekan-rekan dosen yang saya kasihi. Hadir juga saat ini penyelenggara Bimas Kristen Kementerian Agama, yaitu Bapak Yudi Ismanto MPDK, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, serta segenap keluarga. Saya akan melaporkan atau membacakan nama-nama wisudawan Magister Teologi yang sudah mengikuti ujian S2, ujian tesis yang telah diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2021 dan sudah yudisium. Jadi dinyatakan lulus pada tanggal 8 Juli 2021 hingga saat ini bisa diwisuda. Oke, bisa terlihat ya. Saya share saja, ada 7 nama yang diwisuda S2 pada siang hari ini, yaitu yang pertama Haris Kristanto MTH, NIM 3190010, mendapatkan peringkat terbaik. Lalu yang kedua Immanuel Sony Kurniawan MTH, NIM 310012. Yang ketiga Titus Gilaa MTH, NIM 3190013. Yang keempat, Stefanus Herald Loho MTH,
NIM 3190011. Yang kelima, Sony Suryawan MTH, NIM 3190014. Yang keenam, David Nevel Muskita MTH, NIM 3190020. Yang ketujuh, Mimi Ekiami MTH, NIM 3190015. Demikian nama-nama wisudawan Magister Teologi STT Yestoya. Kami ucapkan selamat. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Ilona Olvi Karamoy MTA yang telah menyampaikan laporan dari Direktur Pasca Sarjana STT Yestoya Malang. Dan inilah Bapak Ibu saat-saat yang dinantikan oleh para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan terhormat dalam prosesi wisuda. Dan saatnya untuk para wisudawan, wisudawati yang terhormat dimohon untuk dapat berdiri bersama-sama, dan untuk para wali dan orang tua silakan untuk mewakilkan dalam pemindahan penimba. Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Adrian MF Wakari MTH untuk memimpin dalam prosesi wisuda kepada wisudawan wisudawati ke-16 STT Yestoya Malang. Baik, tiba saatnya kita akan melihat prosesi untuk wisudanya mahasiswa-mahasiswi, baik program S1 dan program S2 yang sudah disebutkan nama-namanya, dan dalam hitungan ketiga mewisuda para mahasiswa dan mahasiswi program S1 dan program S2. Hari ini 20 Agustus 2001 saya selaku Ketua STT Yestoya Malang mewisuda mahasiswa-mahasiswi yang telah dinyatakan lulus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat prosesi wisuda kita pada hari ini. Selamat untuk para wisudawan, wisudawati yang terhormat dan yang berbahagia, dan kita dapat menyaksikan hal yang bersejarah pada siang hari ini. Kiranya para wisudawan, wisudawati yang menyelesaikan studinya dengan baik dapat dipakai oleh Tuhan lebih baik lagi dan lebih dahsyat lagi. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita akan masuk di dalam doa pengutusan dengan penuh kasih, saya serahkan kepada tim PAW untuk mengangkat lagu pujian dalam doa pengutusan kita pada siang hari ini. Silakan kepada para wisudawan menghadapkan diri ke depan kamera dan mari kita dalam doa.
para pimpinan, semua jajaran pimpinan STT Soya dan hamba-hamba Tuhan yang ada yang hadir dalam wisuda ini melalui virtual dan Zoom untuk sama-sama mengarahkan tangannya, mendoakan para wisudawan untuk diutus masuk dalam ladang pelayanan sehingga mereka dapat bekerja memberi buah. Tuhan, kami berdoa untuk para wisudawan yang sudah diwisuda dan dinyatakan lulus dan diwisuda, untuk mereka masuk dalam ladang Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba memberkati mereka, Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mengurapi mereka di dalam ladang pelayanan Tuhan yang dipercayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengutus semua mahasiswa dapat melayani Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan dan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Selamat dan sukses untuk para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan dapat menyaksikan perjuangan yang luar biasa. Kita percaya bahwa setiap pelayanan dan pengabdian yang dilakukan para wisudawan, wisudawati itu berasal dari Tuhan, dan kita percaya juga para hamba-hamba Tuhan, wisudawati, wisudawati yang berbahagia bisa melahirkan benih-benih yang luar biasa. Amin. Saatnya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Dr. Adrian FF Wakari MTH selaku Ketua STT Yestoya Malang. Dipersilakan. Terima kasih buat MC. Yang terhormat Ketua Yayasan Trimandunggal Eka Sabda, Ibu Dr. Anda Ngirana Primawati, MTH. Yang terhormat Pembina Yayasan Trimandunggal Eka Sabda, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto, MTH. Yang terhormat Pembimas Kristen Kabupaten Malang, Bapak Yudi, MPDK. Yang berbahagia para wisudawan dan semua orang tuanya serta undangan yang hari ini diwisuda. Puji syukur kepada Tuhan Yesus
untuk tahun 2021 ini telah diwisuda mahasiswa program S1 Teologi Kependetaan dan mahasiswa program S2 Magister Teologia. Untuk tema wisuda tahun ini bekerja memberikan buah setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Kikianto MTH. Wisuda ini dapat dilaksanakan secara virtual di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID yang dimulai dari 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan dilaksanakannya acara wisuda secara virtual ini, dan semua mahasiswa sudah dinyatakan berhak dengan menggunakan gelar kesarjanaannya. Dan sekali lagi untuk mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan studinya adalah di wisuda, bisa melanjutkan ke program S2 Magister Teologia. Dan ini menjadi harapan kami bagi para pimpinan dan bagi para dosen-dosen, bahwa belajar itu tidak berhenti saja setelah menyelesaikan studi dan bisa melanjutkan langsung ke program S2. Direktur Pasca Sarjana Ibu Dr. Ilona Karamoy MTH menyampaikan kepada saya bahwa program untuk S2 sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu yang telah lulus program S1 dapat melanjutkan untuk di program S2 Teologia STTI Estoya. Baik, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati buat semua wisudawan dan wisudawati serta orang tua yang berbahagia. Terima kasih buat kata sambutan dari Ketua STT Estoya Malang oleh Bapak Pendeta Dr. Adrian MF Wakari MPH. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Trimanunggal Eka Sabda oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto MPH. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom, saudara ya. Saya ucapkan selamat dan sukses dulu untuk para wisudawan dan wisudawati, dan juga kepada orang tua yang sudah membimbing, memotivasi. Berbahagialah hari ini kalau saudara bisa melihat anak-anak saudara sukses. Ya, terima kasih juga kepada Pak Adrian Wakari selaku Ketua STT Estoya bersama jajaran pimpinan di STT Estoya, baik yang S1 juga Dr. Ilona sebagai yang memegang di S2. Terima kasih juga Pak Yudi Ismanto yang setia sejak kita wisuda pertama sampai hari ini. Ya, hari ini wisuda yang istimewa sebab anak saya Yoel juga di wisuda, saudara ya. Waktu STT Estoya ini lahir tahun 2004, anak saya Yoel masih umur 8 tahun. Ya, 17 tahun kemudian setelah Yoel sekolah teologi di Singapura, dia bisa kembali ke Indonesia. Saya bilang ambil pendidikan di Indonesia, ya, biar bangga harus ngambil di STT Estoya dulu. Ya, saudara ya, puji Tuhan hari ini juga di wisuda. Saudara-saudara, saya percaya semua ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Saya dulu pelaku bisnis, saya berkata berbisnis apa saja tidak sulit. Tapi waktu menangani sekolah tinggi teologi begitu sulit, saudara ya. Terlalu banyak yang harus ya kita lakukan. Apalagi kita tidak pernah berpengalaman dulu, tapi Tuhan itu baik, dikirimlah orang-orang terbaik yang sekarang yang benar-benar mencintai, mengasihi STT Estoya. Saya terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan dosen yang luar biasa.
Apalagi di masa pandemi ini ya. Saya ini berdoa cuma satu, saudara. Kalau urusan makan, mungkin biaya, Tuhan bisa sediakan. Jangan ada yang kena COVID. Ya, ternyata bulan Desember dan bulan Juli kemarin ada mahasiswa kita yang kena COVID. Dan saya berdoa supaya tidak terjadi klaster. Ya, puji Tuhan, mereka semua sudah disembuhkan. Dan sekarang asrama jadi sehat. Saya percaya ini kebaikan Tuhan. Ya, himbauan saya mungkin nanti yang lulus, jangan lupa bekerjalah di ladang Tuhan memberi buah. Miliki karakter Kristus. Ya, miliki sekali lagi karakter Kristus supaya saudara berintegritas. Bisa dipercaya di mana saja. Dan mohon saudara bisa mempromosikan STT Yestoya. Kalau ada di luar, saudara kita siapa yang mungkin rindu berkuliah, tidak ada biaya, saudara bisa sampaikan kepada pengurus STT Yestoya supaya bisa kuliah dengan baik. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat bekerja, memberi buah supaya Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto MPH selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Trima Penunggal Eka Sabda yang sudah menyampaikan kata-kata untuk para wisudawan dan wisudawati. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan wisudawan S1 oleh Saudari Citra Nesti Sega STH. Kami persilahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yudi Ismanto MPDK, Dinas Kepolisian Kabupaten Malang. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto sebagai Ketua MTH, sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Trimanunggal Eka Sabda. Yang kami hormati Ketua Yayasan Trimanunggal Eka Sabda, Dr. Randa Mirana Primawati MTH, Ketua STT Yestoya Malang, Bapak Pendeta Dr. Adrian MF Wakari MTH. Yang kami hormati para pimpinan STT Yestoya dan dosen, para orang tua, donatur, dan alumni. Yang kami hormati para wisudawan, wisudawati S1 dan S2. Segala pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena anugerahnya saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar, dibimbing, dan dibentuk di STT Yestoya Malang. Ada banyak pengalaman berharga dan yang tidak akan pernah terlupakan selama proses perkuliahan. Semua karena pertolongan Tuhan dari awal masuk, pertengahan, hingga boleh menyelesaikan pada saat ini. Dan firman Tuhan nyata membuat saya mengerti dan memahami firman Tuhan yang berkata, yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Panjang sabar, pengharapan, iman, dan cintalah kekuatan terbesar dalam menghadapi setiap proses. Saya berterima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung dalam doa. Terima kasih juga kepada orang tua asuh, rektor, dosen, dan staf STT Yestoya yang sudah sabar membimbing kami supaya menjadi pribadi yang lebih baik. STT Yestoya membuktikan keunggulan dalam menciptakan hamba-hamba Tuhan yang unggul dalam berteologi, berkarakter, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki hati hamba. Bagi teman-teman yang masih terus belajar di tempat ini, jangan menyerah dan terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, karena tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mampu dan kita bukan siapa-siapa.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat perwakilan wisudawan S1. Saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan wisudawan S2 oleh Bapak APT Haris Kristanto, S.Pram, MM, MTH. Dipersilakan. Shalom, yang terhormat Bapak Yudi Ismanto MPTK, selaku Bimas Kristen Kabupaten Malang, Bapak Pendeta Insinyur Samuel Sianto MTH, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Tri Manunggal Eka Sabda, Ibu Dr. Anda Ngirana Primawati MTH, selaku Ketua Yayasan Tri Manunggal Eka Sabda, Bapak Pendeta Dr. Adrian MF Wakari MTH, selaku Ketua STT Yestoya Malang, dan para pemimpin STT Yestoya, serta para dosen, orang tua, donatur, dan alumni, serta para wisudawan atau wisudawati S1 dan S2 yang telah hadir pada acara siang hari ini. Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya saya bisa menempuh belajar di STT Yestoya ini dan bisa sampai lulus. Di STT Yestoya ini saya tidak hanya dibekali oleh pelajaran teologi saja, tetapi dibekali juga tentang kepemimpinan. Di dalam perkuliahan ini saya banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dan dapat sharing-sharing dari teman-teman yang sungguh luar biasa yang bisa menguatkan saya sampai detik ini. Ada satu kata dari John C. Maxwell yang saya kutip. Kepemimpinan bukan tentang gelar, posisi, atau diagram alur. Ini tentang kehidupan seseorang yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Ukuran seorang pemimpin bukanlah jumlah orang yang melayani dia, tetapi jumlah orang yang dia layani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sebagai lulusan STT Yestoya Malang sangat berharap bagi kita semua dapat menjadi pemimpin yang rendah hati, berintegritas, dan memiliki hati untuk melayani Tuhan, sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. STT Yestoya memberikan pengetahuan teologi dan kepemimpinan untuk menciptakan calon pemimpin yang berintegritas, rendah hati, berkarakter, dan menjadi hamba Tuhan yang dapat berdampak bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bagi saudara yang memenuhi panggilan Tuhan, bergabunglah bersama STT Yestoya Malang. Apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah takut, sebab bersama Yesus kita pasti bisa. Terima kasih STT Yestoya. Yesus tolong saya. Karena kasih anugerah Tuhan dan anugerah Tuhan akan melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak APT Haris Kristanto S.Pram MMNTH yang sudah menyampaikan kata sambutan. Kita percaya bahwa ketika kita berserah dan kita yakin kepada Tuhan yang sudah mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita berada di penghujung acara kita pada siang hari ini dan dipersilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Adrian MF Wakari MTH untuk melakukan penutupan sidang terbuka ke-16 STT Yestoya Malang. Dipersilakan.
Permisi Pak, mic-nya belum diambil. Oh ya, itu belum buka. Nah, ini 20 Agustus 2021, saya selaku Ketua STTI Stoya Malang menutup sidang Senat terbuka dan wisuda S1 program studi Teologi Kependetaan dan S2 Magister Teologi MTH ditutup dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kita akan masuk dalam menyanyikan lagu Mars Stoya. Untuk para wisudawan wisudawati, dipersilakan untuk bersama-sama menyanyikan Mars STT Stoya. Baik, saatnya kita akan mengakhiri sidang terbuka wisuda ke-16 STT Stoya Malang dan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto MTH untuk memimpin kita, untuk menutup kita dalam doa. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami selaku panitia pelaksana wisuda ke-16 STT Stoya Malang mengucapkan congratulations kepada para wisudawan wisudawati, kiranya setiap pelayanan, setiap pengabdiannya untuk Tuhan, dan jangan menyerah, jangan kasih kendor, percaya sama Tuhan. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Tuhan memberkati semuanya. Salam Om Samuel. Janto. Ya, foto bersama, foto bersama. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebentar kita akan foto bersama. Mohon untuk peserta wisuda untuk on cam semua. Foto bersama. Karena ada 5 slide, di sini saya akan mulai dengan slide pertama. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3.
Baik, foto sesi bersama sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.